Dari dialog saya sebelumnya bersama Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan KPK ini menilai ada perbedaan aturan yang digunakan dua lembaga, kemudian juga Ombudsman dianggap melakukan maladministrasi terkait dengan proses yang berlaku, serta tiga, surat keberatan yang dilayangkan oleh KPK ini adalah sebuah bentuk azas keseimbangan. Nah, seperti apa langkah hukum atau langkah sesuai dengan aturan hukum yang mengikat Ombudsman terkait dengan polemik laporan akhir hasil pemeriksaan ini ke depannya, kita bahas bersama mantan anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alamsyah Saragih. Selamat malam Pak Alamsyah. Selamat malam Fani. Gimana kondisinya, sehat Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Langsung saja Pak Alamsyah, KPK balik melayangkan surat keberatan ke Ombudsman saat ini. Apa komentar Anda? Biasa di Ombudsman itu kan memang sudah diatur dalam prosedurnya. Kalau orang kemudian ditangani di Ombudsman, laporannya itu biasanya ada dua kemungkinan yang mengajukan keberatan walaupun tidak terlalu sering ya. Yang pertama biasanya pelapor apabila nanti LAHP-nya Ombudsman itu, laporan akhir hasil pemeriksaan, menyatakan tidak ditemukan maladministrasi dan mereka merasa mungkin keberatan karena dulu mungkin ada data yang belum tersampaikan dan lain sebagainya. Dan itu memang kesempatan to check and balance juga bagi Ombudsman ya. Kemudian mereka biasanya meminta pertemuan bahkan. Yang kedua biasanya terlapor itu biasanya menyatakan keberatan, hal yang sama kadang-kadang ada dirasa keberatan karena data-data yang belum terkonfirmasi, dan memang diberi ruang bagi Ombudsman setelah laporan akhir hasil pemeriksaan itu, dan itu ada di dalam peraturan Ombudsman. Namun demikian memang kurang lazim kalau orang mempertanyakan kewenangan setelah keberatan, karena apalagi sudah sampai datang ke Ombudsman, dipanggil menandatangani berita acara begitu kan, itu kan insinuasinya artinya ingin keberatan karena tidak sesuai dengan harapan. Itu berbeda lagi ya, keberatan itu biasanya menyangkut aspek-aspek prosedur yang ada di dalam Ombudsman sendiri. Tapi biarkanlah KPK belajar mengenal bagaimana Ombudsman bekerja. Pada dasarnya nanti kalau keberatan itu relevan atau bisa diterima, ya Ombudsman mungkin akan mengkoreksi beberapa bagian dari LHP dan kemudian mendorong untuk melaksanakan tindak korektif. Tapi kalau juga tidak relevan, ya dia akan tetap ditagih tuh tindakan korektifnya. Itu semua nanti akan dibahas di dalam unit resolusi dan monitoringnya Ombudsman. Biasanya itu pertemuannya santai, kadang-kadang kalau kementerian itu setelah ada keberatan mereka datang berkonsultasi, dan tidak jarang kadang-kadang malah mereka yang minta supaya diterbitkan rekomendasi agar ada kekuatan hukum bagi mereka untuk melaksanakan sebuah perubahan. Biasa itu di Ombudsman. Makanya Ombudsman saya lihat santai-santai juga menanggapi keberatan. Tapi butuh waktu untuk menjawab pertanyaan media ya, Pak Alamsyah. Kalau menjawab pertanyaan media tentunya ya Ombudsman kan akan fokus pada mempelajari keberatan tertulis itu. Nggak mungkin statement Pak Gufron di media terus direspon oleh Ombudsman, ini kan juga kurang bagus. Nanti kan akan ada pertemuan, dilihat setelah ada pertemuan dengan pihak KPK sendiri, kalau ditanya oleh media barulah Ombudsman menjelaskan. Kalau enggak kan nanti kita berbincang atau jawab-menjawab berdasarkan asumsi, dan itu bukan tradisi Ombudsman loh. Jadi Ombudsman itu memang modelnya begitu. Pak Alamsyah, tapi sebelum saya gali lagi terkait dengan 5 rekomendasi Ombudsman sebelumnya, ini berarti ketika LAHP tersebut dikoreksi atau revisi, tapi tetap memiliki kekuatan hukum yang sama ya? Tidak akan menggugurkan? Oh tidak. Iya, dia memang produk antara kan, sehingga memungkinkan untuk dikoreksi. Tentunya koreksinya tidak akan ekstrim ya. Biasanya kan temuan-temuan Ombudsman itu juga dikonfirmasi dan bahkan diberikan dulu kepada para pihak, barulah Ombudsman menyampaikan ke publik. Kenapa disampaikan ke publik? Supaya ada akuntabilitas juga bagi Ombudsman. Betul, ada transparansi. Gitu loh. Jadi nanti kita tunggu saja hasil pertemuannya KPK dengan Ombudsman gitu, dan pihak-pihak lain termasuk BKN. Nah, kalau memang tetap juga tidak mau ya naik ke rekomendasi, tapi dari ribuan laporan di Ombudsman itu biasanya naik ke rekomendasi itu cuma belasan dan sebagian karena memang diminta oleh terlapor agar bentuknya jadi rekomendasi. Itulah, saya nggak bisa berasumsi nih. Tapi kalau gitu kita gali dari rekomendasi Ombudsman sebelumnya aja ya, Pak Alamsyah. Kan beberapa poin sudah saya garis bawahi, ada maladministrasi, inkompetensi, dugaan manipulasi data dan juga sebagainya. Nah, dari pandangan Pak Alamsyah, sejauh apa rekomendasi menunjukkan kinerja KPK saat ini?
Kalau itu kan jadi lain ya, saya harus menilai kinerja KPK. Sementara Ombudsman belum menerbitkan rekomendasi, baru tindakan-tindakan korektif dan Oke. temuan-temuan ya. Tapi Temuan-temuan sejauh tentunya ini, memang apa yang disampaikan itu adalah sebuah hasil pemeriksaan, dikonfirmasi kepada para pihak, juga memanggil banyak pihak. Kan Ombudsman bukan cuma KPK loh, BKN gitu ya, dan semua kemudian juga lembaga. ada yang mewakili asesor untuk dilihat, sehingga kemudian keluarlah beberapa temuan-temuan dan pendapat Ombudsman tentang maladministrasi berikut tindakan korektif. Sehingga kalau Oke. kita baca di tindakan korektif Ombudsman juga tidak ada Ombudsman melakukan uji materi seperti yang disampaikan itu. Oke. Saya lihat malah Ombudsman itu minta agar peraturan KPK itu dilakukan pelaksanaannya secara lebih baik agar tidak merugikan. Itu menurut saya memang kewenangan Ombudsman karena diberikan di pasal 8 ayat 2 ya. Oke. Ombudsman itu diperkenankan untuk melakukan itu. Oke, tapi tadi Pak Nurul Gufron mengatakan ini ada aturan berbeda yang baik Ombudsman maupun KPK lakukan. Ini juga merupakan sesuatu yang normal gitu, Pak? Ada aturan yang beda-beda? Peraturan yang berbeda itu maksudnya macam apa? Saya nggak tahu ya, saya nggak dengar Pak Oke, Gufron tadi. Ombudsman menggunakan undang-undang yang memang membawahi tupoksi Ombudsman, kemudian KPK Betul. menggunakan peraturan dari Mahkamah Agung. Ini biasa? Oh, enggak ada perbedaan menurut saya. Kalau peraturan dari Mahkamah Agung ya untuk lingkungan di Mahkamah Agung ya, peraturan Ombudsman adalah untuk mengatur bagaimana Ombudsman berelasi dengan pihak luar dan bagaimana Ombudsman menjalankan kewenangannya. Kalau saya ini makanya karena saya tidak dengar Pak Gufron, jadi saya tidak tahu sebetulnya apa yang dimaksud perbedaan dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu melakukan uji materi, bisa membatalkan. Oke. Kalau Ombudsman kan tidak membatalkan, dia cuma melihat ada simptom maladministrasi di dalam proses pembentukan yang berangkai sampai tingkat pelaksanaan, dan pelaksanaan aturan itu berpotensi menimbulkan kerugian bagi Soal Perkom pelapor KPK nomor sehingga 1. ditemukan maladministrasi. Jadi dia cuma melihat prosedur rangkaiannya untuk menyarankan sebuah perbaikan. Oke. Beda. Jadi dia tidak membatalkan. Ombudsman tidak pernah menyatakan batal peraturan KPK, itu tidak ada. Jadi tidak ada yang bertentangan. Ini kan kayaknya lebih pada pemahaman bagaimana cara bekerja yang tidak berbeda, dan ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Oke. Ombudsman biasa melakukan itu. Ya. Baik, Pak Alamsyah. Tapi kalau misalnya dalam rentang waktu yang sudah ditentukan, tadi kalau misalnya laporan 30 hari, Iya. kemudian nanti kalau misalnya rekomendasi 60 hari. Nah, jika tetap tidak dilaksanakan oleh KPK ke depannya, ini ada sanksi apa yang menunggu? Nah, kan kita ini di budaya kita terbiasa kalau apa-apa sanksi gitu ya. Walaupun di Undang-Undang Nomor 37 tentang Ombudsman itu ada bahwa peraturan Ombudsman wajib, rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan oleh terlapor atau atasan terlapor. Maka kemudian kalau tidak dilaksanakan ada sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nanti kan diidentifikasi kemungkinan sanksi administratifnya apa kalau tidak dilaksanakan. Tapi rasanya sampai hari ini tuh sedikit sekali rekomendasi yang tidak dilaksanakan, bahkan ada yang tidak bisa dilaksanakan karena tiba-tiba ada perubahan peraturan, ya apa boleh buat gitu ya. Kan kemudian dicari lagi cara penyelesaiannya. Nah, bagi Ombudsman seperti itu. Nanti kita tunggu rekomendasinya itu, ada sebagian dari tindakan korektif, mungkin ada tambahan dari Ombudsman yang menyangkut bagaimana yang harus dilakukan secara lebih operasional dari para pimpinan lembaga ya yang menjadi terlapor itu. Itu kira-kira. Oke, tapi apakah ini tidak akan melahirkan presiden baru gitu? Beberapa pengamat mendapati atau mengomentari adanya surat keberatan terhadap Ombudsman ini juga salah satu semacam kayak lampu hijau adanya superioritas dari lembaga KPK ini. Menurut tanggapan Pak Alamsyah seperti apa? Oh, saya sih belum melihat ada superioritas. Buktinya kita dulu pernah juga menangani KPK ya, kasus ada satu staf KPK yang memberikan sesuatu kepada menerima sesuatu dari Pak Idrus Marham yang menjadi tahanan. Kita periksa, walaupun juga agak ada respon gimana awalnya gitu ya. Tapi kemudian ya diakhiri juga dengan KPK menjalankan tindakan korektif, kita dipecat orangnya gitu ya. Jadi menurut saya dalam hal tertentu sudah pernah kok ada presidennya. Kita juga pernah ada laporan tentang satu pegawai KPK yang dikembalikan ke kepolisian setelah kita cek ternyata permintaan dari Polri itu sudah dianulir, tidak benar juga, dan kita baru sampai pada meminta klarifikasi pada KPK, Pak Firly sudah mengangkat kembali orang itu yang tadinya sudah tidak bisa masuk ke kantor itu. Jadi menurut saya ada
contoh-contoh yang atau presiden yang sebetulnya sudah dilakukan dengan cara-cara yang lebih tanda kutip ya, lebih beradab lah biasa dilakukan oleh pejabat negara yang memang memiliki kualifikasi itu. Jadi kita lihat saja nanti Fani, bagaimana pertemuan antara Ombudsman dan KPK dalam membahas tentang keberatan-keberatannya itu. Nah, memang saya sih sekedar sebagai sesama saya mantan pejabat di Ombudsman juga mengingatkan juga kepada Pak Gufron, boleh saja konferensi pers tapi jangan kemudian offside gitu ya, sampai menyatakan Ombudsman melakukan maladministrasi. Yang boleh menyatakan maladministrasi itu Ombudsman. Sama juga yang menyatakan orang tersangka korupsi itu KPK, nggak boleh Ombudsman. Jadi kembalikan atau dudukkan persoalan keberatan itu sebagaimana keberatan. Jadi ya anggaplah ini sebagai proses belajar ya. Bagi saya sih nggak ada masalah, dan mudah-mudahan tidak mendowngrade kredibilitas Pak Gufron lah, karena ada salah-salah ucap. Dan kedua, media kan kadang-kadang juga packagingnya seram tuh, seolah-olah Ombudsman udah mau berantem dengan KPK. Biasa aja. Ya. Oke, terakhir Pak Alamsyah, kalau misalnya melihat tadi kata Pak Alamsyah ini masih akan ada diskusi, ada dialog, ini berarti langkah hukum yang saat ini mungkin lebih probable diambil oleh Ombudsman kalau kita misalnya menanyakan ketika ini sudah masuk ke ranah Presiden atau DPR, apakah terlalu jauh, terlalu dini untuk mengambil asumsi? Iya, masih terlalu dini, kita belum tahu nanti gitu ya setelah pertemuan. Dan kedua, kalau toh nanti sampai rekomendasi kalau ke Presiden itu biasanya kalau tidak dilaksanakan kami sampaikan ke Presiden ya, dan juga kepada DPR. Publik bisa mengakses dokumen rekomendasi itu, data-data detail situ kelihatan gitu ya. Dan jangan salahkan Ombudsman karena itu sudah pasti yang diatur oleh sudah sesuai dengan aturan. Tapi kedua, sebelum rekomendasi ini, saya yakin Ombudsman juga akan berusaha bertemu dengan Presiden ya untuk menyampaikan hal-hal agar Presiden tidak menerima informasi sepihak atau dari orang, kan kadang-kadang begitu tuh, belum tentu cocok. Sehingga kalau sudah dengan Ombudsman dikasih tahu begini loh, ini kami menjalankan amanah dari Bapak, misalnya ya, pada Presiden tentang bahwa tidak serta-merta bisa dipakai untuk menyingkirkan yang tidak lulus, maka dia harus digunakan untuk pembinaan sistem dan sebagainya. Kalau Presiden menyatakan oke, ini biar saya yang mengambil keputusan dan lain sebagainya, selesai lebih cepat, itu biasa. Jadi maksud saya begitulah cara kita mengelola negara secara lebih beradab kira-kira. Oke, itu yang kita harapkan ya, melihat negara ini jadi lebih beradab. Terima kasih sekali lagi atas informasinya dan juga insight-nya Pak Alamsyah, Ahmad Alamsyah Siregar, Saragi maksud saya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, Pak. Sama-sama Fani, ya sehat selalu. Dan tetaplah bersama kami, CNN Indonesia Newscast akan segera kembali.